dalam perjalanan hidup, seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang kurang bermakna atau kebiasaan yang merugikan. Kita tanpa sadar banyak sekali kebiasaan yang sebenarnya itu impulsif dan tidak membuat kita merasa lebih baik setiap harinya. Kita cenderung lupa bahwa menanamkan kebiasaan positif secara terus-menerus setiap harinya akan mendapatkan hasil yang tak terduga. Namun, dengan mengerti pentingnya kebiasaan positif, kita dapat mengubah hidup kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Dari yang tadinya bermalas-malasan, menjadi lebih semangat. Dari yang tadinya kusut, menjadi fresh. Dalam konten kali ini, kita akan menjelajahi konsep The Art of Positive Habits yang bertujuan untuk membantu kita mencapai pertumbuhan dan keberhasilan pribadi melalui pembentukan kebiasaan positif. Dengan strategi yang disajikan, kita akan menemukan bagaimana langkah-langkah kecil dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Tetap tonton sampai habis supaya kalian dapat poinnya. Mengapa kebiasaan penting dalam hidup kita? Kebiasaan sangat penting dalam kehidupan kita karena mereka membentuk dasar tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Kebiasaan adalah tindakan yang kita lakukan secara otomatis tanpa banyak pemikiran atau keputusan sadar. Contohnya gini, ketika bangun tidur, kalian sudah otomatis merapikan tempat tidur tanpa pikir panjang. Nah, kebiasaan ini pastinya sudah dilakukan sejak lama. Kebiasaan seperti ini membantu kita menghemat energi mental dan membuat hidup kita lebih efisien. Kebiasaan juga memiliki dampak yang kuat pada pertumbuhan dan keberhasilan pribadi kita. Kebiasaan positif seperti olahraga rutin, membaca buku, atau mengelola waktu dengan baik dapat membantu meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan produktivitas kita. Kebiasaan membantu kita mencapai tujuan jangka panjang dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sebaliknya, jika seringkali kita melakukan kebiasaan negatif, seperti membuang waktu, makan tidak sehat, atau menunda dan minum alkohol, dapat merugikan kesehatan, hubungan, dan pencapaian kita. Mereka menghambat pertumbuhan pribadi dan menghambat sebuah pencapaian. Dengan memahami pentingnya kebiasaan, kita dapat secara aktif membentuk kebiasaan positif yang mendukung tujuan dan nilai-nilai kita. Dalam jangka panjang, kebiasaan positif membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan yang lebih baik dan membantu kita mencapai pertumbuhan dan keberhasilan yang berkelanjutan. Kebiasaan negatif memiliki dampak yang merugikan terhadap pertumbuhan dan keberhasilan pribadi kita. Kebiasaan negatif seringkali menghentikan kemajuan dan pertumbuhan pribadi kita. Misalnya, kebiasaan menunda-nunda atau tidak mengambil tanggung jawab dapat mencegah kita mencapai tujuan atau menunda kita mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk membuat kita berkembang. Kebiasaan negatif seperti menyia-nyiakan waktu seringkali mengganggu produktivitas kita. Misalnya, menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial atau menonton televisi dapat mengalihkan perhatian dari tugas-tugas penting dan membuat waktu berharga itu menjadi hilang sampai kita selalu mengerjakannya di akhir waktu, seperti sholat. Terkadang saking asiknya bermedia sosial, kita seringkali bilang, nanti dulu 5 menit lagi, dan tanpa sadar udah menuju waktu akhir baru kita melakukannya. Nah, siapa nih yang sering begini? Kalau terlalu sering menunda, terutama kegiatan yang berkaitan dengan mimpi kalian, bersiaplah kalau hal itu hanya sebuah mimpi belaka, karena kalian juga tidak ada punya usaha. Mengubah kebiasaan sulit dilakukan karena melibatkan perubahan dan pula perilaku yang sudah tertanam dalam diri kita. Karena kebiasaan yang sudah mengakar tersebut, makanya untuk merubah nggak gampang dan butuh usaha ekstra serta ketekunan. Ada beberapa alasan mengapa mengubah kebiasaan sulit dilakukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sulit dilakukan. Yang pertama, ketertarikan emosional.
Kebiasaan seringkali memiliki ketertarikan emosial yang kuat. Mereka telah menjadi bagian dari rutinitas kita dan memberikan kenyamanan atau kepuasan tertentu. Mengubah kebiasaan berarti melepaskan kenyamanan ini dan menghadapi ketidaknyamanan atau ketidakpastian baru. Ketika kita keluar dari kenyamanan dan mencoba hal yang tidak bikin kita nyaman, itu menguras energi banget. Dari kebiasaan yang kita lakukan secara sukarela, kita dipaksa untuk melakukan hal yang asing bagi kita dan beda dari biasanya. Yang kedua, kekuatan kebiasaan otomatis. Kebiasaan beroperasi di level otomatis dalam otak kita. Ketika kita melakukan kebiasaan, otak kita terbiasa dengan pola tertentu yang membuat tindakan tersebut dilakukan secara refleks tanpa perlu memikirkan secara sadar. Mengubah kebiasaan berarti melibatkan perubahan pada pola otomatis ini yang membutuhkan kesadaran dan upaya yang lebih besar. Bahkan, jika kita menyadari bahwa kebiasaan kita tak menguntungkan, mengubahnya masih sulit karena kita cenderung merasa nyaman dengan keadaan yang sudah kita kenal. Ada rasa takut terhadap yang baru dan kecenderungan untuk kembali ke zona nyaman kita yang sangat kuat. Karena hal yang dilakukan membuat kita sama sekali tidak nyaman. Ditambah lagi, lingkungan di sekitar kita dapat mempengaruhi keberlanjutan kebiasaan kita. Misalnya, jika kita mencoba berhenti merokok, tetapi terus berada di lingkungan merokok, di mana teman-teman kita merokok, menghindari godaan tersebut dapat menjadi sangat sulit. Lingkungan yang tidak mendukung dapat menghambat perubahan kebiasaan, makanya kita perlu menahan dari lingkungan yang sebenarnya tidak mendukung kita untuk berubah. Dan ada beberapa riset yang mengatakan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan karakter. Makanya perlu banget nih untuk kenali lingkungan kalian jika ingin ada sebuah perubahan yang signifikan. Mengidentifikasi area kehidupan yang membutuhkan perubahan. Mengidentifikasi area kehidupan yang membutuhkan perubahan berarti mengenali bagian dari kehidupan kita yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kita melibatkan refleksi dan evaluasi terhadap berbagai aspek kehidupan, baik itu kesehatan, hubungan sosial, karir, keuangan, dan pengembangan diri. Lakukan evaluasi yang jujur terhadap kehidupan kalian secara menyeluruh. Identifikasi area-area yang tidak memuaskan atau tidak sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai kalian. Misalnya, kalian berkumpul dengan orang yang setiap kumpul tuh hanya nge-game aja gitu, hidupnya santai, nggak ada progres, nggak ada tujuan, intinya mengalir aja gitu. Kalau kalian ingin sedikit lebih maju daripada mereka, ya mau nggak mau harus kurangin bergaulnya, supaya kalian lebih fokus ke tujuan kalian terlebih dahulu tanpa terdistraksi dengan kebiasaan mereka. Gak apa-apalah nggak kumpul 1 minggu, asal kita lebih enjoy dan harapan kita kewujud. Setelah mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, tetapkan prioritas. Tentukan mana yang paling penting atau memiliki dampak positif dan signifikan pada kehidupan kalian. Dalam setiap tindakan yang kita lakukan tak luput dari sebuah dampak yang akan terjadi nantinya. Buatlah rencana tindakan yang jelas dan spesifik untuk setiap area yang ingin diperbaiki. Pecahlah tujuan jangka panjang menjadi tindakan yang dapat diambil dalam jangka pendek dan jangka menengah. Mulailah dengan langkah-langkah kecil dan terukur, fokus pada perubahan yang dapat kalian lakukan secara konsisten. Minta dukungan dari orang yang terdekat, seperti teman, keluarga, atau mentor jika memang diperlukan. Kalau misalkan tidak ada sama sekali yang dukung kalian. Kenapa perlu dukungan? Mereka dapat memberikan motivasi dan saran berharga selama perjalanan perubahan. Ya memang gak sedikit juga sih yang tidak mensupport, tapi setidaknya kita bisa termotivasi dari hal itu. Perubahan membutuhkan waktu dan dedikasi. Jadi jangan harap perubahan segampang membalikkan telapak tangan. Tetaplah gigih dan komitmen terhadap perubahan yang kalian inginkan. Meskipun ada rintangan atau hambatan sepanjang jalan, selama kalian yakin lalui saja. Memang awalnya berat, awalnya terasa aneh karena hal itu belum terbiasa kita lakukan.
Ingatlah bahwa setiap orang memiliki area kehidupan yang berbeda yang membutuhkan perubahan. Penting untuk mengenali dan menghargai perbedaan individual dan fokus pada perbaikan yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi kalian, baik dari segi fisik ataupun mindset. Dengan menguasai seni kebiasaan positif, kita dapat membuka pintu menuju pertumbuhan dan keberhasilan pribadi. Melalui langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari, kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Kita perlu memupuk sebuah tanaman supaya tumbuh subur. Kita perlu memperbaiki diri kita supaya lebih baik. Jangan menunggu orang lain untuk peduli dengan kita, karena setiap orang punya masalah dan cara pandang dalam hidupnya masing-masing. Kalau bukan kita yang peduli sama diri kita, ya mau siapa lagi? Menunggu orang lain. Ingat, mereka juga punya kehidupan dan tujuannya sendiri. Telan egomu dan mulailah menerima berdamai dengan dirimu saat ini. Berdamai dengan keadaan. Tidak ada yang namanya badai seumur hidup. Cepat atau lambat badai akan mereda. Penting untuk diingat bahwa perubahan membutuhkan waktu dan ketekunan, tetapi menggunakan strategi yang tepat, kita akan merasakan dampak positif dari kebiasaan kita.